Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Mizan Story, bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga selalu diberikan kesehatan dan semoga harimu menyenangkan. Cerita ini diambil dari kisah nyata beberapa waktu lalu. Bagaimana jika sebuah suara yang selama ini dianggap hanya sekadar hiburan ternyata menyimpan amanah besar yang belum terselesaikan? Bagaimana jika jalan hidup yang kau pilih justru membawamu kembali pada takdir yang selama ini ditinggalkan? Niken Salindri, seorang sinden muda berbakat, tidak pernah menyangka bahwa perjalanan hidupnya akan berubah drastis setelah menerima undangan solawatan dari seorang ulama karismatik, Gus Ikdam. Di tengah lantunan solawat yang syahdu, satu demi satu rahasia masa lalu bapaknya, seorang dalang kondang yang terbaring sakit karena stroke, terkuak. Ada janji yang belum terpenuhi, ada amanah yang belum tersampaikan, dan semuanya kini berada di pundaknya. Ketika suara solawatnya menggema di pengajian, sesuatu yang ajaib terjadi. Pak Soleh, yang selama ini hanya bisa diam dan terkurung dalam tubuhnya yang lumpuh, perlahan mulai membaik. Seakan beban yang selama ini menghimpitnya telah terangkat. Inilah kisah tentang takdir, seni, dan iman yang berpadu dalam perjalanan menuju cahaya. Apakah Niken mampu meneruskan amanah bapaknya? Dan benarkah suara solawat bisa menjadi jembatan menuju pemulihan dan keberkahan? Sahabat Mizan Story semuanya, di tengah kesibukan dan hiruk-pikuk dunia, jangan sampai kita lupa untuk selalu bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Dengan bersolawat, hati menjadi tenang, hidup penuh berkah, dan insya Allah kita mendapat syafaat beliau di hari kiamat nanti. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim, innaka Hamidun Majid. Semoga solawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya. Semoga kisah ini bisa menginspirasi dan membawa keberkahan bagi kita semua. Mari kita simak kisahnya, di mana seni bukan hanya sekadar hiburan, tetapi juga ladang dakwah yang membawa keberkahan. Beginilah kisahnya. Malam itu, di sebuah rumah sederhana di pelosok Jawa Timur, Niken Salindri tengah duduk termenung di teras rumahnya. Di tangannya, sebuah undangan berstempel resmi dari panitia pengajian akbar yang akan dipimpin oleh Gus Ikdam. Matanya menatap tulisan yang tertera di kertas itu dengan perasaan bercampur aduk. Bagaimana mungkin seorang sinden seperti dirinya diundang untuk bersolawat dalam acara sebesar itu? Ia bukan ustazah, bukan qoriah, apalagi seorang yang dikenal sebagai pendakwah. Ia hanyalah seorang seniman, seorang perempuan yang tumbuh dalam dunia karawitan dan panggung hiburan. Seketika ingatannya melayang pada masa-masa kecilnya. Almarhum ayahnya, seorang dalang wayang kulit ternama, selalu mengajarkan bahwa seni adalah cara untuk menyampaikan pesan kehidupan, tetapi ibunya yang berlatar belakang santri sering mengingatkan bahwa suara indah seorang perempuan seharusnya hanya diperdengarkan dalam batasan tertentu. Kini, setelah bertahun-tahun memilih jalannya sendiri sebagai sinden, ia merasa seperti berada di persimpangan jalan. Undangan ini seperti ujian besar yang datang tanpa peringatan. Ketika ibunya mengetahui kabar itu, wajahnya mendadak pucat. "Nduk, apa kamu yakin mau menerima ini?" Pengajian Gus Ikdam itu dihadiri ribuan orang. Dan orang-orang akan membicarakanmu, baik atau buruk. Suara ibunya bergetar, mengandung kecemasan yang dalam. Niken hanya diam. Ia tahu apa yang dimaksud ibunya. Dalam dunia yang selama ini ia geluti, banyak yang menganggap bahwa seni pertunjukan dan agama berjalan di jalur yang berbeda, bahkan bertentangan. Jika ia melangkah masuk ke dalam panggung itu, ia bukan hanya membawa namanya sendiri, tetapi juga menanggung beban opini dari ribuan, bahkan jutaan orang. Media sosial pun mulai ramai. Berita tentang undangan ini bocor dan menyebar dengan cepat. Ada yang mendukung dengan penuh semangat, menganggap bahwa ini adalah langkah besar bagi dunia seni untuk lebih dekat dengan dakwah. Namun, tak sedikit pula yang mengecam. Beberapa akun anonim mulai menuduhnya mencari sensasi, bahkan ada yang menulis, "Sinden kok solawatan. Apa tidak ada yang lebih pantas?" Komentar-komentar itu menusuk hati Niken seperti pisau tajam. Selama ini, ia sudah terbiasa dengan kritik, tetapi yang satu ini terasa lebih menyakitkan. Di sisi lain, penggemarnya tetap berdiri di belakangnya. Beberapa pesan masuk ke ponselnya, menyemangatinya untuk tetap maju. "Mbak Niken, suara panjenengan itu anugerah, gunakan untuk kebaikan." Ada juga yang menulis, "Siapa bilang seni tidak bisa berdampingan dengan agama? Kalau hati ikhlas, semua bisa jadi ladang dakwah."
Niken menggenggam ponselnya erat. Ia merasa seperti ditarik kedua arah yang berlawanan, di antara harapan dan ketakutan, antara keinginan dan keraguan. Malam semakin larut, dan pikirannya semakin kusut. Di depan meja riasnya, ia menatap pantulan dirinya di cermin. Dalam bayangan itu, ia bukan hanya melihat seorang sinden, tetapi juga seorang perempuan yang tengah mencari makna dari suara yang dianugerahkan Tuhan kepadanya. Apakah ia harus tetap melangkah dan menghadapi apapun yang akan terjadi? Ataukah lebih baik menolak dengan alasan menjaga kedamaian hidupnya? Angin malam berhembus pelan, menggoyangkan tirai jendela. Dengan tangan gemetar, Niken mengambil ponselnya dan menatap nomor panitia pengajian yang sudah tersimpan di layar. Dengan napas berat, ia akhirnya memutuskan. Dengan tangan gemetar, Niken akhirnya mengirim pesan singkat kepada panitia pengajian, menyatakan kesediaannya untuk hadir dan bersolawat di acara Gus Ikdam. Tak butuh waktu lama, balasan masuk, "Alhamdulillah, Mbak Niken. Kami sangat menantikan kehadiran panjenengan. Insya Allah ini akan menjadi acara yang penuh berkah." Namun, belum sempat ia menghela napas lega, pikirannya kembali diliputi kekhawatiran. Ia tahu, keputusan ini bukan hanya tentang dirinya, tapi juga akan membawa gelombang reaksi yang tak terduga. Benar saja, esok paginya, nama Niken Salindri menjadi trending di media sosial. Berbagai portal berita mulai membahas kehadirannya di pengajian akbar tersebut. Beberapa judul mencolok bermunculan, gempar. Sinden terkenal akan bersolawat di pengajian Gus Ikdam, kontroversi, apakah seorang sinden pantas tampil di acara keagamaan? Hingga siang hari, ponselnya tak berhenti bergetar. Ada panggilan dari wartawan, pesan dari rekan-rekan sesama seniman, bahkan beberapa ustaz mulai memberikan tanggapan mereka di media sosial. Dukungan datang dari para penggemarnya dan sebagian kalangan yang berpikiran terbuka. "Bagus, ini contoh bahwa Islam itu luas, tak sempit," tulis salah satu tokoh budaya. "Selama niatnya baik, kenapa tidak?" sahut yang lain. Namun, di sisi lain, gelombang penolakan juga semakin deras. Beberapa ulama konservatif menolak keras kehadirannya. Acara pengajian harus dijaga kesuciannya. "Jangan mencampur adukan hal yang tidak sepatutnya," ujar salah satu dai dalam ceramahnya yang kini viral di TikTok. Keluarga Niken pun ikut merasakan dampaknya. Ibunya terlihat semakin gelisah, takut anaknya mendapat fitnah yang lebih besar. "Nduk, kalau ini terlalu berat, kamu masih bisa mundur. Ibu nggak mau kamu jadi bahan gunjingan," ucapnya dengan suara bergetar. Bahkan, paman dan bibinya yang tinggal di desa mulai mendapat pertanyaan dari para tetangga. "Keluarga panjenengan kondang ngajeni tradisi pesantren." Mereka hanya bisa terdiam, tak tahu harus menjawab apa. Di tengah badai ini, ada satu sosok yang membuat Niken semakin ragu, sahabat lamanya, Rara, yang sejak kecil sudah mendalami agama dan kini menjadi seorang ustazah muda. Lewat pesan singkat, Rara menyampaikan kekhawatirannya. "Nik, aku tahu kamu baik dan niatmu mungkin benar. Tapi dunia kita berbeda. Aku takut ini malah menimbulkan fitnah yang lebih besar." Kalimat itu menusuk hatinya. Bukankah seharusnya seorang sahabat mendukung, bukan meragukan? Niken merasa terjebak dalam pusaran kontroversi yang semakin besar. Ia bukan hanya harus menghadapi pendapat orang lain, tapi juga pergulatan dalam dirinya sendiri. Apakah langkah ini benar? Apakah ia mampu menghadapi segala konsekuensinya? Sementara itu, acara pengajian semakin dekat, dan undangan dari Gus Ikdam bukan sesuatu yang bisa diabaikan begitu saja. Malam itu, di dalam kamar yang temaram, Niken menatap ponselnya yang masih terus bergetar. Ia ingin mencari jawaban, ingin meminta petunjuk. Namun, semakin banyak ia membaca komentar dan tanggapan orang, semakin bimbang hatinya. Sampai akhirnya, ia mengambil mukena, duduk di atas sajadah, dan berbisik lirih dalam doa, berharap ada jalan keluar dari semua kegelisahan ini. Hari yang dinanti akhirnya tiba. Meski masih diliputi kebimbangan, Niken tetap melangkahkan kakinya menuju pesantren tempat pengajian akbar akan digelar. Hatinya berdebar, bukan hanya karena ia akan bersolawat di depan ribuan jamaah, tetapi juga karena ia akan bertemu langsung dengan sosok yang mengundangnya, Gus Ikdam, ulama muda yang begitu dihormati dan dicintai banyak orang. Seorang yang kata-katanya bisa menenangkan jiwa, tapi juga bisa mengguncangkan hati dengan kebenaran. Sepanjang perjalanan, Niken hanya bisa memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam, dan berdoa agar semua berjalan dengan baik. Sesampainya di pesantren,
Suasana begitu berbeda dari apa yang biasa ia lihat di dunia seni pertunjukan. Tak ada gemerlap lampu panggung atau suara gamelan yang mengiringi. Yang ada hanyalah kesederhanaan yang penuh ketenangan. Ribuan orang telah berkumpul, mengenakan pakaian putih, menanti kajian yang akan disampaikan. Saat Niken turun dari mobil, beberapa pasang mata langsung tertuju padanya. Ada yang tersenyum ramah, tapi ada pula yang terlihat meragukan kehadirannya. Niken menundukkan kepala, berusaha untuk tetap tenang. Seorang panitia mendekat, mengantarkannya ke sebuah ruangan di belakang panggung. "Mbak Niken, Gus Ikdam ingin bertemu dulu sebelum acara dimulai," ujar panitia itu dengan lembut. Seketika, dada Niken semakin berdegup kencang. Ia mengangguk pelan, mengikuti langkah panitia menuju sebuah ruangan sederhana di dalam pesantren. Ketika pintu dibuka, sosok Gus Ikdam telah duduk di sana, mengenakan jubah putih dengan sorban melingkar di bahunya. Tatapan matanya teduh, penuh wibawa, namun ada sesuatu di balik pandangannya yang seakan menyimpan rahasia besar. "Niki Niken Salindri," suara Gus Ikdam terdengar lembut namun penuh makna. Niken mengangguk dengan sopan, lalu duduk di hadapannya. Sejenak, keheningan menyelimuti ruangan itu. "Panjenengan tahu kenapa saya mengundang jenengan ke sini?" tanya Gus Ikdam, tersenyum tipis. Niken menggeleng, jujur bahwa ia masih belum memahami alasan di balik undangan ini. Seni dan agama, keduanya adalah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi seringkali kita lupa bahwa keduanya bisa berjalan beriringan, lanjut Gus Ikdam. "Panjenengan mungkin mengira ini hanya soal solawat. Tapi sesungguhnya, ini lebih dari itu. Ada sesuatu dalam diri panjenengan yang harus jenengan temukan sendiri." Kata-katanya terdengar seperti teka-teki, membuat Niken semakin bingung sekaligus penasaran. Niken ingin bertanya lebih jauh, namun sebelum ia sempat membuka mulut, Gus Ikdam melanjutkan, "Malam ini, bersolawatlah dengan hati yang paling jujur. Bukan untuk saya, bukan untuk para jamaah, tapi untuk diri panjenengan sendiri. Ada sesuatu yang akan panjenengan rasakan, sesuatu yang mungkin selama ini belum pernah panjenengan sadari." Ucapannya begitu dalam, membuat Niken merinding tanpa alasan yang jelas. Saat meninggalkan ruangan itu, hati Niken masih penuh tanda tanya. Apa maksud dari kata-kata Gus Ikdam? Mengapa rasanya ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar solawat di pengajian ini? Ia melangkah ke belakang panggung dengan perasaan yang semakin tak menentu, sementara di luar sana, ribuan pasang mata sudah menantikan kehadirannya. Malam semakin larut, dan hati Niken masih dipenuhi kegelisahan. Kata-kata Gus Ikdam terus terngiang di kepalanya, "Ada sesuatu dalam diri panjenengan yang harus jenengan temukan sendiri." Apa maksudnya? Mengapa rasanya ini lebih dari sekadar undangan untuk bersolawat? Namun, sebelum ia sempat merenung lebih jauh, ponselnya bergetar. Nama ibunya muncul di layar. Dengan cepat, Niken mengangkatnya. "Nduk, bapakmu, kondisi tambah parah." Suara ibunya terdengar serak, hampir tak bisa dikenali. Seketika, tubuh Niken menegang. "Apa, Bapak kenapa, Bu?" Suaranya gemetar. Tadi beliau mendengar kabar panjenengan akan solawatan di pengajian Gus Ikdam, mendadak nangis terus, nduk. Mulutnya berusaha bicara, tapi susah, ibunya terisak. Pak Soleh, sang dalang kondang yang dulu begitu disegani di dunia seni wayang kulit, kini hanya bisa terbaring lemah karena stroke yang dideritanya sejak 2 tahun lalu. Sejak saat itu, ia tak lagi bisa berbicara dengan jelas, hanya bisa mengungkapkan isi hatinya lewat isyarat dan air mata. Mendengar kabar ini, Niken hampir saja ingin membatalkan semuanya. Ia ingin pulang, ingin menemani bapaknya. Namun, entah kenapa, suara Gus Ikdam kembali menggema di pikirannya. "Ada sesuatu dalam diri panjenengan yang harus jenengan temukan sendiri." Dengan hati yang berkecamuk, Niken memutuskan menelepon ibunya kembali. "Bu, tolong jaga bapak, besok pagi aku langsung pulang. Tapi malam ini, aku harus menyelesaikan sesuatu dulu." Keputusan ini terasa begitu berat, namun ada sesuatu yang mendorongnya untuk tetap bertahan. Sesuatu yang belum ia pahami sepenuhnya. Sebelum naik ke panggung, seorang panitia menghampirinya dengan ekspresi serius. "Mbak Niken, Gus Ikdam titip pesan, beliau ingin panjenengan menyanyikan satu solawat tertentu, solawat Badar." Niken tertegun. Solawat Badar, itu adalah solawat yang dulu sering didendangkan bapaknya sebelum pentas wayang kulit dimulai. Ia ingat betul, sebelum stroke melumpuhkannya, Pak Soleh selalu membacakan solawat itu di belakang panggung, seolah menjadi doa sebelum tirai pertunjukan terbuka.
Hati Niken semakin bergetar. Ini bukan kebetulan. Ada sesuatu yang menghubungkan dirinya, bapaknya, dan pengajian ini. Dengan langkah berat, ia menaiki panggung, berdiri di hadapan ribuan jamaah yang telah menunggunya. Lampu sorot menerangi wajahnya, dan dalam detik itu, seakan semua kegelisahan menghilang. Hanya ada dirinya, sholawat, dan takbir yang perlahan mulai terkuak. Ketika lantunan sholawat Badar mulai mengalun dari bibirnya, sesuatu yang luar biasa terjadi. Di rumah, jauh dari lokasi pengajian, Pak Soleh yang sebelumnya hanya bisa diam tiba-tiba menitikkan air mata lebih deras. Jari-jarinya yang kaku bergetar, seolah ingin mengatakan sesuatu. Dan di panggung, Niken merasa dadanya sesak, seakan ada sesuatu yang lama terkubur mulai bangkit kembali. Ia belum tahu apa itu, tapi satu hal yang pasti, pengajian ini bukan sekadar panggung sholawat. Ini adalah panggung bagi takdir yang mulai membuka rahasianya. Lantunan sholawat Badar terus mengalun dari bibir Niken, suaranya bergetar namun penuh penghayatan. Entah mengapa, setiap bait yang ia nyanyikan terasa begitu dalam, seakan bukan hanya keluar dari mulutnya, tapi juga dari hatinya yang paling dalam. Ribuan jamaah yang hadir larut dalam syahdu, beberapa menitikkan air mata, merasakan getaran spiritual yang luar biasa. Namun di tengah keheningan yang penuh kehusyukan itu, tiba-tiba terdengar suara seseorang dari barisan depan yang memanggil namanya. Niken, suara itu berat dan penuh emosi. Niken tertegun, suaranya tercekat di tenggorokan. Ia mengejamkan mata, mencoba mencari sumber suara itu di tengah kerumunan jamaah. Tak butuh waktu lama, seseorang bangkit dari tempat duduknya dan berjalan perlahan ke arah panggung. Seorang pria parubaya, mengenakan sarung dan peci putih, dengan mata yang penuh luka masa lalu. "Kowe anaknya Soleh, tuh?" tanyanya, suaranya serak menahan perasaan. Niken terkejut, pria itu tampak begitu mengenalnya, namun wajahnya sama sekali asing baginya. Jamaah mulai berbisik-bisik, penasaran dengan apa yang terjadi. Gus Ikdam yang duduk di sisi panggung tetap tenang, seolah sudah menduga sesuatu seperti ini akan terjadi. "Aku kenal bapakmu, aku kenal dia lebih dari siapapun," suara pria itu semakin bergetar. "Aku saksi hidup, Niken, saksi atas dosa yang pernah terjadi di masa lalu." Dada Niken semakin sesak, kata-kata pria itu bagaikan petir yang menyambar di malam penuh keberkahan ini. "Dosa apa, Pak? Maksudnya apa?" tanyanya dengan suara lirih. Pria itu menatapnya dengan mata yang berkaca-kaca. "Bapakmu, dulu adalah sahabatku. Kami tumbuh bersama, sama-sama mencintai dunia seni. Tapi ada sesuatu yang membuat kami berpisah, sesuatu yang tak pernah ia ceritakan padamu." Tiba-tiba, ingatan Niken melayang ke masa kecilnya. Ia selalu merasa ada bagian dari cerita hidup bapaknya yang tidak pernah ia ketahui. Ada luka yang selalu tersimpan di balik tatapan sendunya, sesuatu yang tak pernah ia ungkapkan, bahkan ketika stroke telah merenggut suaranya. Air mata menggenang di pelupuk mata Niken. "Pak, tolong, katakan yang sebenarnya." Suaranya bergetar, hampir tak mampu keluar. Pria itu menelan ludah, lalu berkata dengan suara yang nyaris berbisik. "Ada janji yang tak pernah ditepati, ada amanah yang terabaikan, dan sekarang, semuanya kembali padamu, Niken. Takdir telah membawamu ke tempat ini bukan tanpa alasan." Niken terdiam, hatinya seperti dihantam badai. Malam yang seharusnya menjadi malam penuh keberkahan, kini berubah menjadi malam penuh misteri yang mengungkap luka lama keluarganya. Sementara itu, di rumah, Pak Soleh tiba-tiba menggenggam tangan ibunya dengan erat. Mata tuanya yang sayu dipenuhi air mata, bibirnya yang kaku berusaha mengucapkan sesuatu. Dengan suara nyaris tak terdengar, ia berbisik pelan, "Niken, wis waktune. Niken, sudah waktunya." Malam semakin larut, namun suasana pengajian berubah menjadi tegang. Semua mata tertuju pada pria parubaya yang berdiri di depan panggung, sementara Niken masih terpaku, hatinya dipenuhi ketakutan akan rahasia yang sebentar lagi akan terungkap. Di rumah, Pak Soleh yang terbaring lemah menggenggam tangan istrinya semakin erat. Napasnya tersengal, bibirnya berusaha bergerak, seolah ingin mengatakan sesuatu yang sudah lama ia pendam. Pria di pengajian itu akhirnya menarik napas dalam dan menatap Niken dengan penuh kepedihan. "Bapakmu, Soleh, dulu adalah seorang dalang besar, tetapi dia juga seorang yang memikul beban berat. Ada sesuatu yang dia tinggalkan, sesuatu yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya seumur hidup." Suaranya bergetar. Niken menggigit bibirnya, berusaha menahan air mata.
Apa itu, Pak? Tolong katakan, apa yang selama ini bapak saya sembunyikan? Tanyanya dengan suara yang hampir putus asa. Pria itu menundukkan kepala sejenak sebelum akhirnya berkata, sebelum stroke menyerangnya, bapakmu pernah berjanji untuk menjaga amanah dari seorang ulama besar. Amanah itu adalah meneruskan pesan dakwah melalui seni, tetapi dia gagal. Dia terlalu takut kehilangan dunia yang ia cintai, dunia seni pertunjukan. Kata-kata itu bagaikan hantaman besar bagi Niken. Ia teringat bagaimana bapaknya selalu mengajarkan bahwa seni adalah sarana untuk menyampaikan pesan kehidupan. Namun, kini ia menyadari ada sesuatu yang lebih besar dari itu, sesuatu yang selama ini terpendam dalam diri bapaknya dan mungkin juga dalam dirinya sendiri. Jadi, bapak saya meninggalkan amanah itu. Suaranya lirih, hampir tak percaya. Pria itu mengangguk pelan, dan kini, takdir telah membawamu ke tempat ini, Niken. Ini bukan sekadar kebetulan. Kamu diundang ke pengajian ini bukan hanya untuk bersolawat, tapi untuk menyambung kembali janji yang terputus. Kamu bukan hanya seorang sinden, kamu adalah penerus dari pesan yang dulu tak tersampaikan. Air mata mulai mengalir di pipi Niken. Selama ini, ia selalu merasa berada di persimpangan antara seni dan agama. Ia selalu merasa ada sesuatu yang belum ia temukan dalam suaranya, dalam setiap lagu yang ia nyanyikan. Dan kini, semuanya mulai jelas. Mungkin inilah sebabnya Gus Ikdam mengundangnya. Mungkin inilah sebabnya hatinya selalu gelisah. Sementara itu, di rumah, Pak Soleh menggenggam tangan istrinya dengan sisa-sisa tenaganya. Matanya menatap kosong ke langit-langit, bibirnya bergetar, lalu dari mulutnya yang selama ini kaku, tiba-tiba keluar bisikan yang mengejutkan. Niken, maafkan bapak, wis waktune, dan saat itu juga, air matanya mengalir deras, seolah menandakan beban yang selama ini ia pikul akhirnya menemukan jalannya. Suasana di pengajian masih hening, seolah ribuan jamaah ikut menahan napas mendengar pengakuan pria misterius itu. Niken berdiri kaku di atas panggung, matanya memerah menahan air mata. Dadanya terasa sesak, seakan beban yang selama ini tersembunyi dalam keluarganya baru saja dilemparkan ke hadapannya. Bukan sekadar solawat, bukan sekadar seni, ini adalah amanah yang telah lama terabaikan. Dan kini, ia adalah pewarisnya. Di rumah, tubuh Pak Soleh semakin melemah. Ibunya menangis di sampingnya, menggenggam tangan suaminya yang semakin dingin. Pak tahan, Nduk Niken pasti segera pulang, suara ibunya bergetar, penuh harapan. Namun, Pak Soleh hanya bisa menatap kosong, bibirnya bergetar pelan. Niken, lirihnya sekali lagi. Air matanya menetes, tapi kali ini bukan tangisan biasa. Itu adalah tangisan penyesalan, tangisan seseorang yang akhirnya melihat kebenaran di penghujung usianya. Di panggung, Niken menggigit bibirnya, mencoba menenangkan diri. Tapi saat ia hendak bicara, ponselnya bergetar di dalam genggaman. Dengan tangan gemetar, ia melihat nama ibunya di layar. Perasaannya mendadak hancur. Tanpa ragu, ia mengangkatnya, dan suara tangis ibunya langsung menyambutnya. Nduk, bapakmu, kondisi tambah parah, Nduk. Dunia Niken seakan runtuh dalam sekejap. Bu, aku pulang sekarang. Ia berlari turun dari panggung, tanpa peduli dengan ribuan mata yang menatapnya. Jamaah mulai berbisik-bisik, sementara Gus Ikdam hanya mengangguk pelan, seakan sudah memahami segalanya. Dengan cepat, panitia menyiapkan kendaraan agar Niken bisa segera pulang ke rumahnya. Air mata terus mengalir di pipinya, hatinya dipenuhi ketakutan. Tunggu aku, Pak, tolong bertahan. Di sepanjang perjalanan, Niken terus menggenggam ponselnya, berharap ada kabar baik. Namun, setiap detik terasa begitu menyiksa. Ia teringat senyum bapaknya, suara lembutnya yang dulu sering membimbingnya dalam dunia seni. Ia teringat masa kecilnya, ketika bapaknya mengajarkannya tembang-tembang Jawa, ketika mereka duduk berdua di belakang panggung pertunjukan. Namun kini, semua kenangan itu terasa seperti bayangan yang perlahan memudar. Saat mobil akhirnya berhenti di depan rumahnya, Niken langsung berlari masuk. Ibunya menangis terseduh di samping ranjang Pak Soleh. Napas bapaknya tersengal-sengal, matanya setengah terbuka, seperti sedang menunggu sesuatu. Pak, aku pulang, Pak. Suara Niken pecah, ia langsung meraih tangan bapaknya yang mulai dingin. Aku ngerti, Pak, aku ngerti kabeh. Aku bakal neruske amanahmu, Pak, aku janji. Mata Pak Soleh menatap putrinya dengan penuh haru. Seolah itulah kata-kata yang selama ini ia tunggu.
Dengan sisa tenaganya, bibirnya bergetar, lalu satu kata lirih keluar dari mulutnya sebelum matanya perlahan tertutup. Alhamdulillah, air matanya mengalir, dan dalam keheningan yang menyayat hati, sebuah perjalanan hidup akhirnya mencapai garis akhirnya. Tangis memenuhi ruangan saat Niken menggenggam erat tangan bapaknya yang hampir tak bergerak. Ibunya menangis terseduh di sampingnya, sementara keluarga dan tetangga yang datang melantunkan doa dengan suara gemetar. Mata Pak Soleh yang tadi tampak sayu dan kehilangan cahaya perlahan mulai kembali bersinar. Napasnya yang semula tersengal menjadi lebih teratur. Ia tidak pergi, belum. Seolah ada sesuatu yang menahannya, sesuatu yang membuatnya harus tetap bertahan. Niken menatap wajah bapaknya dengan air mata yang masih mengalir. "Pak, aku janji, aku bakal neruske amanah panjenengan," bisiknya dengan penuh keyakinan. Kata-kata itu keluar bukan sekadar janji kosong, tapi sumpah yang lahir dari lubuk hatinya yang terdalam. Ia tahu kini jalan hidupnya telah berubah. Seni yang selama ini menjadi jiwanya, bukan hanya sekadar hiburan, tapi juga ladang dakwah, cara untuk menyampaikan pesan kebaikan. Tiba-tiba, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Jari-jari Pak Soleh yang selama ini kaku karena stroke perlahan bergerak. Awalnya hanya sedikit, tapi lalu semakin jelas. Mata tuannya terbuka lebih lebar, menatap putrinya dengan penuh kebahagiaan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Bibirnya yang selama ini sulit berbicara perlahan bergetar. "Nick, suaranya serak, hampir tak terdengar, tapi cukup untuk membuat seluruh ruangan terkejut. Ibunya menutup mulutnya dengan tangan, tak percaya melihat suaminya yang selama ini hanya bisa diam, kini mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Tangisnya berubah menjadi haru. "Pak, astagfirullah, Pak, alhamdulillah," serunya dengan suara yang bergetar. Sementara itu, Niken hanya bisa menangis, mencium tangan bapaknya berkali-kali. Keajaiban itu benar-benar nyata. Setelah bertahun-tahun terpenjara dalam tubuhnya sendiri, Pak Soleh kini mendapatkan kembali kekuatannya. Tidak sepenuhnya sembuh, tapi cukup untuk menatap dunia dengan harapan yang baru. Dan semua ini terjadi setelah amanah yang dulu ia tinggalkan akhirnya diteruskan oleh putrinya. Beban yang selama ini menekan batinnya telah terangkat. Allah masih memberinya kesempatan untuk melihat jalan yang benar-benar seharusnya ia tempuh. Beberapa hari setelah kejadian itu, kabar tentang peristiwa di pengajian Gus Ikdam dan keajaiban yang dialami Pak Soleh menyebar luas. Banyak orang datang untuk menjenguk dan bersaksi bahwa sesuatu yang luar biasa telah terjadi. Bahkan Gus Ikdam sendiri datang ke rumah Niken, tersenyum penuh arti. "Panjenengan sudah menemukan jawaban, Niken," katanya lembut. "Dan kini, perjalanan sebenarnya baru dimulai." Niken tersenyum, kali ini dengan penuh keyakinan. Tidak ada lagi kebimbangan di hatinya. Ia tahu jalannya sudah ditentukan. Seni dan dakwah akan berjalan beriringan dalam hidupnya. Dan di sampingnya, Pak Soleh menatapnya dengan bangga, seolah dunia yang dulu pernah ia tinggalkan kini telah menemukan pewarisnya yang sejati. Perjalanan panjang yang penuh air mata, penyesalan, dan pencarian akhirnya membawa Niken pada takdirnya yang sejati. Dari seorang sinden yang hanya memahami seni sebagai hiburan, kini ia mengerti bahwa suaranya adalah bagian dari dakwah, warisan yang harus ia lanjutkan. Keajaiban yang terjadi pada bapaknya, Pak Soleh, menjadi bukti bahwa ketika amanah dijalankan dengan ikhlas, Allah akan membuka jalan dan memberikan keberkahan yang tak terduga. Hari-hari berlalu dengan cahaya baru bagi keluarga Niken. Ia mulai aktif dalam berbagai pengajian, menggunakan suaranya untuk melantunkan sholawat dan tembang bernuansa Islami yang menginspirasi banyak orang. Pak Soleh pun, meski belum sepenuhnya pulih, kini memiliki semangat hidup yang jauh lebih besar. Senyumnya kembali menghiasi wajahnya, bangga melihat putrinya meneruskan jalan yang dulu ia abaikan. Kisah ini menjadi pelajaran bahwa seni dan agama bukanlah dua hal yang harus dipisahkan. Justru, keduanya bisa bersatu untuk menyampaikan pesan kebaikan dan membawa perubahan besar dalam hidup seseorang. Tidak ada yang namanya kebetulan, setiap kejadian adalah bagian dari rencana Allah yang lebih besar, meskipun terkadang manusia baru menyadarinya setelah melewati berbagai ujian. Dengan berakhirnya kisah ini, semoga kita semua dapat mengambil hikmah bahwa setiap amanah yang diberikan kepada kita memiliki makna dan tanggung jawab yang besar. Jangan sampai kita mengabaikannya, karena setiap janji yang belum ditepati akan selalu mencari jalan untuk kembali kepada pemiliknya. Cerita ini merupakan karya fiksi yang terinspirasi dari nilai-nilai budaya dan spiritual dalam kehidupan masyarakat. Tokoh,
Tempat dan peristiwa dalam cerita ini hanyalah hasil imajinasi penulis dan tidak bermaksud untuk mencerminkan atau mengaitkan dengan kejadian nyata. Jika terdapat kesamaan nama atau kejadian, itu adalah kebetulan semata. Terima kasih telah mengikuti kisah ini hingga akhir. Semoga cerita ini dapat memberikan inspirasi dan manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.